Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Jumpa lagi di channelnya Mas Wildan. Nah, untuk kesempatan kali ini tadi sudah saya jelaskan terkait informasi ya, terkait persiapan pelaksanaan PPDB online SMP Negeri di Kabupaten Jepara. Nah, sekarang di video tutorial kali ini akan saya jelaskan terkait jalur pendaftaran dan mekanismenya seperti apa, proses seleksinya seperti apa yang ada di PPDB online SMP Negeri Kabupaten Jepara tahun 2022. Mari kita mulai. Jadi untuk jalur pendaftaran sesuai informasi sebelumnya ada 4 jalur yang bisa Bapak Ibu pilih atau calon pendaftar pilih. Yang pertama itu ada zonasi, yang kedua ada afirmasi, yang ketiga ada perpindahan tugas orang tua, dan jalur prestasi. Nah, saya jelaskan yang pertama dulu terkait jalur pendaftaran zonasi. Apa itu jalur pendaftaran zonasi? Nah, kurang lebih konsepnya seperti ini. Jadi jalur zonasi itu nanti ketika proses seleksi berdasarkan titik koordinat tempat tinggal siswa yang terdekat. Jadi seleksinya ya titik koordinat yang terdekat, yaitu garis lurus dari rumah ke lokasi sekolah yang dipilih. Berdasarkan zonasi ya, ini berdasarkan titik koordinat tempat tinggal siswa. Yang digunakan adalah data yang bersumber dari Pusat Data dan Statistik Pendidikan Pusdatin Kemdikbudristek, yang bersumber atau sumber datanya dari Dapodik untuk jenjang SD, paket PKBM ya. Untuk jenjang MI sumber datanya dari MIS. Nah, pada jalur ini calon pendaftar hanya bisa memilih satu sekolah pada jalur zonasi. Jadi hanya maksimal satu. Kalau tahun kemarin di tahun 2021 bisa memilih maksimal 2. Nah, untuk tahun 2022 kami batasi hanya cuma satu. Kenapa? Karena banyak orang tua siswa yang tidak memahami arti kata maksimal. Kalau maksimal itu kan tidak harus 2 ya, boleh pilih satu. Nah, itu nanti berdampak ketika proses seleksi. Tidak ingin di pilihan kedua, tapi karena milih 2 sekolah ya nyantolnya di pilihan kedua. Cut off data yang digunakan adalah sumber data dari Pusdatin ya, database-nya per tanggal 25 Mei tahun 2022 melalui alamat ini nisn.data.kemdikbud.go.id dengan mekanisme verbal kelas akhir. Ini surat edarannya juga sudah kami terbitkan 1 bulan sebelumnya. Jadi tadi kalau cut off-nya tanggal 25 Mei, Dinas sudah menerbitkan surat edaran kepada kepala SD swasta negeri maupun MI negeri dan swasta tertanggal 26 April tahun 2022 terkait informasi verifikasi dan validasi data individu peserta didik kelas akhir tahun pelajaran 2021-2022. Yang di sini bisa dilihat petunjuknya juga sudah ada. Cut off-nya tanggal 25 Mei tahun 2022. Untuk proses seleksi di jalur zonasi seperti yang kami sampaikan tadi menggunakan titik koordinat terdekat antara lokasi rumah dengan sekolah yang dipilih. Jadi ketika nanti mengajukan akun calon pendaftar, otomatis akan muncul titik koordinatnya karena datanya bersumber dari sini tadi ya, berdasarkan surat edaran ini dari Pusdatin melalui laman nisn.data.kemdikbud.go.id. Berikutnya jalur yang kedua yaitu jalur afirmasi. Nah, di jalur afirmasi ini diperuntukkan bagi calon pendaftar dari keluarga tidak mampu dan penyandang disabilitas. Nah, penyandang disabilitas itu sendiri dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter atau puskesmas. Berikutnya, untuk keluarga tidak mampu, bagi yang memiliki KIP, PKH,
kemudian KKS kartu keluarga sejahtera, dan pastinya harus terdaftar di data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS Kementerian Sosial. Nah, untuk jalur afirmasi ini minimal 15%. Artinya kok minimal 15%, jadi bisa diisi dari jalur yang lain ya. Proses seleksi dan perankingan pada jalur pendaftaran afirmasi menggunakan jarak radius terdekat tempat tinggal siswa ke sekolah pilihan. Artinya walaupun memiliki kelengkapan data afirmasi, belum tentu akan keterima karena berbatas dengan prosentase. Nah, untuk proses perankingan di jalur afirmasi ini menggunakan tempat tinggal yang terdekat dari calon pendaftar di titik koordinat rumah ke jalur sekolah. Nah, untuk cek apakah datanya terdaftar di DTKS Kemensos atau tidak, nah bisa Bapak Ibu atau calon pendaftar atau teman-teman bisa cek melalui laman ini, untuk laman Kementerian Sosial ya, dicek bansos.kemensos.go.id, atau kalau di lamannya Jateng ya dicari bdt.dinsos.jatengprof.go.id. Nanti pencarian di sini bisa menggunakan nomor KK. Jadi ketika dicari kok nomor KK-nya atau datanya ketemu sebagai terdaftar di basis data terpadu tadi, nanti pastinya ketika diverifikasi oleh operator di sekolah nanti akan disetujui. Namun kalau tidak terdaftar di sini, kemungkinan walaupun punya KIP nanti akan ditolak karena harus syaratnya terdaftar di sini. Untuk proses seleksi jalur afirmasi tetap menggunakan titik koordinat atau lokasi antara tempat tinggal dengan sekolah yang dituju. Berikutnya jalur yang ketiga yaitu ada jalur pendaftaran perpindahan tugas orang tua. Di jalur ini maksimal 5%. Nah, untuk persyaratan di jalur ini bisa menggunakan surat tugas perpindahan tugas orang tua atau surat mutasi dari dinas atau instansi atau lembaga tempat orang tua bekerja. Nah, pada jalur ini juga berlaku bagi calon pendaftar yang orang tuanya, bapak atau ibunya, bekerja menjadi tenaga pendidik atau kependidikan pada sekolah peserta PPDB online, jadi 39 sekolah SMP negeri tadi. Nah, kalau orang tuanya bekerja di salah satu SMP itu bisa menggunakan fasilitas ini dengan cara konfirmasi ke kepala sekolahnya untuk dibuatkan surat keterangan. Nah, akan tetapi surat keterangan ini hanya berlaku untuk siswa yang jelas memiliki surat ini dan nantinya harus mendaftar di tempat yang sama dengan lokasi tempat kerja orang tuanya. Jadi kalau orang tuanya bekerja di SMP 2 Jepara misalnya, menggunakan fasilitas ini, siswanya atau calon pendaftarnya atau anak dari tenaga pendidik atau kependidikan yang bekerja di SMP 2 tadi, anaknya harus mendaftar di SMP 2. Nah, surat ini tidak berlaku jika anaknya mendaftar di sekolah lain. Jadi harus sama dengan lokasi tempat mengajar atau tempat bekerja orang tuanya. Proses seleksinya juga menggunakan jarak ya, sama titik koordinat. Namun pada kenyataannya di jalur perpindahan ini pengalaman di tiap tahun rata-rata tidak terpenuhi kuotanya, sehingga sisa kuotanya akan dialihkan ke jalur zonasi. Berikutnya jalur pendaftaran prestasi, jalur yang keempat. Nah, di jalur pendaftaran prestasi ini keliru ya, harusnya ya benar di 30% ya. 30% menggunakan nilai rata-rata pada SKL. Nah, ingat, apapun nilai yang tertulis di SKL itu pasti nilainya rentan antara 11 sampai 100, jadi nilainya puluhan. Nah, ketika melakukan pengajuan akun, silakan dimasukkan sesuai nilai rata-rata pada SKL. Jangan dibagi dulu
menjadi satuan sesuai dengan Juknis PPDB. Karena di Juknis ini yang bekerja nanti di sistem. Jadi misalnya nilai SKL-nya 90,2 yang dimasukkan ketika pengajuan akun ya 90,2. Nah, ketika mengisi nilai itu jangan menggunakan tanda koma. Tanda koma diganti dengan tanda titik. Jadi ngisinya 90,2. Untuk proses seleksinya yaitu nilai rata-rata. Jadi nilai rata-rata pada SKL ditambah dengan nilai rata-rata dibagi 10 dulu, dijadikan angka satuan, kemudian ditambahkan dengan nilai prestasi. Nanti nilai akhirnya akan muncul. Jadi sekali lagi, ketika mengisi nilai SKL saat pengajuan akun, isikan sesuai nilai rata-rata yang muncul di SKL. Jangan dibagi 10 menjadi satuan dulu. Proses seleksinya di jalur prestasi menggunakan nilai SKL tadi ditambah dengan prestasi. Ini kembali lagi ke sini ya. Saya jelaskan lagi untuk kelengkapan dokumen yang diunggah saat pengajuan akun. Untuk jalur zonasi, 3 dokumen ini harus terpenuhi, yaitu KK, KTP orang tua salah satunya, dan SKL asli. Kemudian jika menambah jalur afirmasi, persyaratannya ini punya KIP, PKH atau KKS dan harus terdaftar di DTKS Kementerian Sosial. Atau juga bisa menggunakan surat keterangan penyandang disabilitas dari puskesmas atau dokter untuk calon peserta penyandang disabilitas. Kalau memilih jalur perpindahan tugas orang tua, syaratnya tadi memiliki surat pindah tugas atau mutasi dari instansi, dinas, atau lembaga tempat bekerja orang tua. Atau bisa juga menggunakan surat keterangan dari kepala sekolah SMP negeri peserta PPDB online jika orang tuanya bekerja di sekolah SMP negeri peserta PPDB online, dan syaratnya harus mendaftar di sekolah yang sama dengan tempat orang tuanya bekerja. Kalau untuk jalur prestasi ini pilihannya ada 2. Jika non prestasi ya nanti pilihannya non piagam. Kalau punya piagam nanti dipilih piagamnya jenjangnya apa, nanti ada ketentuannya dilampirkan. Berikutnya terkait mekanisme aturan pemilihan sekolah. Ini saya jelaskan lagi, di tahun pelajaran 2022-2023 ada perubahan sedikit, yaitu di pemilihan sekolah. Untuk jalur pendaftaran zonasi, kalau di tahun 2021 bisa memilih 2 sekolah, nah di tahun 2022 hanya bisa memilih 1 sekolah, maksimal 1 sekolah. Dan untuk jalur yang lain selain zonasi maksimal 2 sekolah. Kalau di sini kalimatnya maksimal, berarti boleh memilih 1, boleh memilih 2 di masing-masing jalur pendaftaran sesuai dengan kelengkapan dokumen yang dimiliki atau dilampirkan saat pengajuan akun. Saya ingatkan lagi, pedomani mekanisme dan tata cara pemilihan sekolah. Jangan sampai keliru dan jangan sampai bingung. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan terkait penjelasan jalur pendaftaran PPDB online tahun pelajaran 2022-2023 di SMP Negeri Kabupaten Jepara tahun 2022. Semoga membantu. Terima kasih dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.